Jadi tentunya persiapan mulai sekarang, apa yang harus kita siapkan ini tentunya masing-masing harus tentunya tawadhu dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang setiap hari kita laksanakan. Dan tentunya apa yang kita laksanakan tidak lepas dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan marilah sama-sama tausiah pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan karomahnya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlipat ganda, dan tentunya untuk sambung ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ila diniyah wa niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk itu selebihnya saya persilakan untuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah salat maghrib Masjid Jami Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya datang ke sini itu Pak, pas banget lampu depan masih gelap itu Pak, di belah samping. Saya kira belum ada yang datang nih. Saya di mobil aja Pak nungguin. Nggak taunya sekarang udah hijrah kembali Pak ke sini. Alhamdulillah, pas saya ngeliat ke sini lampu udah terang, masya Allah. Mudah-mudahan pembangunan masjid kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan, titipkan rizki bagi kita semuanya, dan harta yang dititipkan oleh Allah kita jalankan, kita berikan di jalan Allah untuk pembangunan Masjid Nurul Huda ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas hidayah serta taufiknya lah pada malam hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di sini insyaallah dicatat jadi amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikasih kesempatan Pak masuk ke bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan pembebasan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan apa? Ramadan. Berapa bulan lagi Pak Ramadan? Sekitar 2 bulan lebihannya. Sekarang udah Jumadil Akhir ya kan? Apa? Iya. Udah masuk Rajab belum? Kemarin saya lihat belum. Kemarin udah sekarang udah kali ya. Kalau udah masuk ke Rajab Pak, biasanya udah ada yang pelaksanaan Isra Mi'raj biasanya Pak, gitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, semoga apa yang kita doakan kepada Allah biar kita masuk di Ramadan dan kita beribadah maksimal di Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi kita, semoga pada hari kiamat kita semuanya insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat di hari kiamat kelak, dan insyaallah kita termasuk
orang-orang yang bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian berbahagia, pada bulan yang lalu Pak, kita membahas, insyaallah Bapak ingat Pak ya, kita membahas tentang bagaimana yang namanya keutamaan amal. Ya, keutamaan amal. Amal apa yang paling utama? Lalu Rasulullah SAW menyampaikan salat pada waktunya. Dan kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, urutan hadis yang ke-139. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mahdhurata anna Rasulullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah akhrajahu ad-Daruqutni bisanadin dha'ifin jiddan. Ini hadis ini Pak bicara tentang orang-orang yang melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Ada waktu yang di awal, ada waktu yang di tengah-tengah, ada waktu yang di akhir. Bapak kira-kira enaknya pilih waktu yang di akhir, di tengah, apa di awal? Awal. Tapi kenyataannya banyak yang di awal apa banyak yang di akhir? Itu jujur gini kan. Ini hadis bicara tentang itu Pak. Makanya saya mah Pak udah bilang Pak sama jamaah itu, saya katakan, kita kalau misalkan kagak mau ngaji tapi kita mau sholat, rasa-rasanya motivasi kita dalam sholat kurang. Kenapa? Karena kita nggak diingatkan. Tapi kalau kita ngaji begini kan diingatkan. Oh ternyata kalau sholat yang di awal waktu begitu dapatnya, sholat yang di tengah waktu kok begini sih dapatnya, sholat yang di akhir waktu lah emang masih dapat, ada dapat, cuma nggak banyak seperti pahala orang-orang yang sholat di awal waktu. Coba kita Pak sekarang kita terjemahkan teks hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang disanadkan hadisnya oleh Abu Mahdhurah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan perkataan Nabi. Nabi berkata begini, kata beliau, waktu orang melaksanakan sholat di awal waktu, niscaya orang itu akan mendapatkan ridwanullah. Apa artinya ridwanullah? Yaitu adalah ridhonya daripada Allah. Ridho Pak, kalau orang udah ridho luar biasa, kita akan mendapatkan segala-galanya. Dan orang yang melaksanakan sholat pada pertengahan waktunya, niscaya orang tersebut akan mendapatkan rahmatullah, yaitu adalah kasih sayang Allah. Lalu yang ketiga, wa akhiruhu, dan orang yang melaksanakan sholat pada akhir waktunya, yaitu dia mendapatkan afwullahi, dia mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang lemah sekali. Ini Pak, ini jadi hadis ini adalah hadisnya sanadnya lemah. Jadi Bapak boleh pilih Pak, silakan. Kalau saya kan cuma bacain doang nih. Terserah Bapak mau ambil apa orang. Tapi ini kalau misalkan bicara tentang fadhailul a'mal, ada sebagian ulama yang boleh mengambil hadis-hadis yang lemah. Ini sebagian ulama, tapi tidak menjadi jumhur ulama, tidak menjadi kesepakatan ulama. Makanya di masyarakat kita ada kelompok yang mengikuti hadis-hadis yang sahih saja, tapi ada juga kelompok yang mengikuti hadis yang sahih dan hadis yang lemah juga. Namanya hadis meskipun lemah, hadis apa bukan Pak? Hadis juga.
Kalau orang kita ngomong, sebagus apapun orang kita ngomong, itu hadis apa bukan, Pak? Bukan. Makanya ada ulama yang mengatakan walaupun hadis itu lemah dipakai juga, tetapi harus ada pengiringnya hadis yang sahih terkait tentang inti daripada hadis yang lemah tersebut. Ya Pak, paham Pak? Paham orang Pak? Nah, hadis ini Pak, ini dijelaskan oleh ulama menyatakan tauqitus syari', yaitu adalah pewaktuan oleh syariat waktan muayyanan, akan waktu yang tertentu. Jadi kalau waktu sholat johor dilaksanakan waktu johor gitu. Waktu sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Maka sangat tersesat Pak, ada orang melaksanakan sholat Jumat pada hari Senin. Benar gak Pak? Ada gak Pak orang yang begitu Pak? Enggak, saya ngomongnya benar apa salah Pak? Kan benar ya Pak ya? Orang sangat tersesat melaksanakan sholat Jumat pada hari Senin. Tersesat itu Pak orang. Maka tidak ubahnya Pak, saya katakan begini, dan sangat tersesat juga orang melaksanakan sholat asar pada waktu maghrib. Kan error tuh Pak. Benar gak Pak saya mau katakan begitu? Benar kan? Saya enggak menggurui Bapak enggak. Saya juga Pak, saya ngingetin saya. Kenapa? Karena manusia sering lalai. Benar gak Pak? Manusia sering salah. Manusia yang kagak pernah salah biasanya akan muncul yang namanya kesombongan, sum'ah. Makanya orang-orang yang sakit itu berarti disayang sama Allah. Tapi orang-orang yang kagak pernah sakit itu berarti bisa jadi bukan disayang sama Allah. Lantaran apa? Lantaran dia tidak pernah diingatkan sama Allah. Fir'aun kagak pernah ditegur sama Allah Pak, makanya dia kagak pernah sakit. Dia sombongnya, na'udzubillah, sampai mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Betul apa kagak? Makanya yang sakit sekarang alhamdulillahnya kayaknya. Tadi saya nanya beliau, tadi katanya habis masuk rumah sakit. Ada Pak tetangga saya masuk rumah sakit hampir tiap hari. Ini udah ngelanjutin aja. Sebenarnya jangan diomongin dulu. Wah ini emang bener-bener enggak friend dia sama saya. Dia bukan satpam Pak, OB. Ya Pak Haji, selamat datang Pak Haji, Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, nih Pak. Jadi ketika kita bicara tentang bahwa sholat itu ada waktu-waktunya, sholat itu ada keutamaan-keutamaannya, maka kita cari yang paling utama, maka kita laksanakan yang paling utama, bukan kita laksanakan yang paling akhir. Paham Pak? Oke, dari hadis ini kan walaupun dhaif dijelaskan, kalau yang pertama mendapat ridha Allah, yang kedua rahmat Allah, yang terakhir mendapatkan maaf dari Allah. Berarti kalau maaf, kira-kira orang yang dimaafin itu pernah salah apa enggak Pak? Salah. Makanya jangan pilih yang terakhir. Nah kalau tiap hari minta maaf mulu sama Allah, berarti salah mulu. Orang sholatnya ada waktu di awal waktu, di akhir lagi. Ajang Isa berkumandang sinetron di RCTI belum selesai. Sholat apa sinetron Pak? Sinetron. Ibu-ibu itu biasanya kan kalau ibu-ibu kalau udah sama sinetron Pak, nggak mau ketinggalan ceritanya. Itu si Aldin sekarang udah punya anak lagi apa belum? Udah ternyata. Tuh. Artinya apa? Yang namanya kita baca hadis ini bukan kita pilihan, bukan. Tapi ini adalah untuk motivasi kita terkait tentang amal yang utama, yang mana yang harus kita kerjakan. Bukan berarti kita pilih yang terakhir, tapi kita harus pilih yang paling utama, yang paling awal, melaksanakan sholat di awal. Kalau bisa Pak, sebelum adzan udah datang ke masjid. Bisa Pak? Bisa Pak orang?
Tapi kenyataannya nunggu ajan apa kagak? Nah, itu yang salah. Saya Pak pernah waktu itu Jumatan Pak di sebuah perumahan Pak. Woi dengerin nih, woi. Jumatan di sebuah perumahan. Kayaknya masih Jawa Barat Pak waktu itu. Masih Jawa Barat. Di sebuah kabupaten. Apa banget? Itu udah motong Maman Jahit. Belum selesai saya ngomongnya. Itu ketika saya datang Pak, yang ada cuma DKM dan merbot doang Pak. Padahal jam menunjukkan sudah jam 11:30. Dan ingat Pak, waktu zuhur itu bergeser sama seperti waktu sholat-sholat yang lainnya. Bergeser. Kadang jam 12 pas, kadang jam 12 lewat, dan kadang sebelum jam 12, bahkan setengah 12 lewat 10 pernah Johor itu terjadi. Benar apa enggak Pak? Setengah 12 belum ada jamaahnya. Kira-kira gimana Pak sholat Jumatnya? Mau azan baik Pak gitu Pak? Ini perkara sholat Jumat beda dengan sholat yang lain Pak. Saya ingetin nih Pak. Woi dengerin. Sholat Jumat beda dengan sholat fardu yang lain. Kalau sholat fardu yang lain ditinggalkan, tidak mendapatkan hukum kafir. Tetapi kalau sholat Jumat 3 kali berturut-turut dikatakan hukumnya apa? Kafir. Dengerin nih Pak nih. Makanya jangan ngeremehin sholat Jumat. Kalau misalkan ente sholat Jumat datangnya jam 7 pagi, bagus apa enggak Pak? Apa? Bagus. Kata siapa? Di Masjidil Haram orang melaksanakan sholat Jumat habis subuh pada kagak pulang. Bener gak? Iya. Coba nih kalau yang udah sekitar umurnya 60 tahun kagak kerja kan ya? Udah pensiun kan ya? Datang ke masjid pagi-pagi. Mau kemana Pak Haji? Masjid mau ngapain? Sholat Jumat. Kata tetangganya, rajin amat lah. Iya kamu udah tua, lu masih muda bagian sholat tapi Pak Haji mau takut mati? Enggak, takut mati. Mati mah enggak urusan tua sama muda. Benar apa enggak? Yang muda mati, yang tua iya, kadang duluan yang muda Pak. Duluan yang muda. Alhamdulillah. Lah emang sayang antara sayang sama kesal sebenarnya. Kalau sayang kan bagi orang yang bertakwa, ya nggak? Kalau orang yang durjana mati masa disayang? Lah orang nyebutin kayak Amil Pak, kalau misalkan mau dikuburin kan nyebutin tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saksikanlah bahwa jenazah ini jenazah yang baik kan begitu ya? Kalau orang yang baik Pak kita nyebutnya baik kan begitu ya, khair kan begitu. Tapi kalau yang matinya di dekat Pasar Induk Cibitung Pak, yang ada namanya tenda biru itu. Dakwah ini ya. Dakwah. Ustaz di mana-mana juga dakwah. Nah kalau mati di sono Pak, kita mengatakan saksikan bahwa jenazah ini orang baik, kita katakan apa Pak? Baik kalimah. Kan begitu. Makanya ini kita dimotivasi dengan ayat ini, dengan hadis ini untuk kita melakukan yang terbaik dalam melaksanakan sholat. Maka di sini dikatakan bahwa lil ibadah. Jadi waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW itu adalah waktu untuk ibadah. Kita ibadah waktunya jangan mau yang pahalanya sedikit, tapi ambillah pahalanya yang banyak. Maka di awal waktu hadis ini menjadi apa? Dalilun ala kamali i'tinaih. Hadis ini menjadi dalil kesempurnaan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidha saral mukallaf, dan oleh karena itulah maka seorang mukallaf melakukannya salat itu fi awalil waktu, yaitu pada waktu yang pertama, jangan kedua atau bahkan jangan yang terakhir. Ingat nih yang mukallaf Pak. Kenapa kok ulama mengatakan yang mukallaf? Karena yang belum mukallaf dia tidak berdosa ketika dia tidak melaksanakan sholat.
Nih Pak, bocah kecil nih Pak nih. Nih tau. Gue ngajak ngomong lu tau. Kalau dengerin tau nih tau. Ente mau sholat mau kagak dosa. Karena apa Pak? Belum balik. Nah, kalau kata bahasa Pak Wahyu belum balik. Kalau bahasa kitab ini mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang yang belum terbebani kewajiban melaksanakan syariat. Itu namanya apa? Mukallaf. Belum terbebani. Dia mau sholat silahkan. Dia nggak sholat silahkan. Tapi orang tua wajib mengajarkan bagaimana dia beribadah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Makanya diajak ngaji itu dia sekarang, Pak. Bapaknya ngaji, dia makan roti, bener tadi, Pak. Diajarkan ini Pak anak. Makanya jangan galak-galak sama anak di masjid, jangan. Jangan judes sama anak di masjid. Kalau perlu baikin anak-anak ke masjid. Karena kalau kita pada modar, yang nerusin siapa? Anak-anak. Emangnya kita hidup selama-lamanya kita di dunia? Enggak. Nih Pak RW, emang hidup lama di sini, Enggak. Kemarin ada belum dilantik, mati. Belum dilantik, dia udah jadi pejabat udah, cuma belum dilantik, belum resmi, gaji juga belum masuk. Tiba-tiba serangan jantung, dikabarin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendingan kalau begitu mah nggak usah jadi pejabat, calonan lumayan duitnya, iya nggak Pak? Mendingan nggak usah ngurusin jadi urusan dunia, udah urusin akhirat, urusin masjid, urusin musola, urusin umat, mati insyaallah husnul khotimah. Ya jadi pejabat mah banyak ininya, banyak gangguannya. Mau jadi jujur kagak bisa. Kalau jujur diomelin sama atasan, lu jangan jadi jujur, gua gak dapat apa-apa dari lu ntar. Gitu. Bener gak? Iya, makanya saya mah ogah jadi bupati yang kagak ada yang nyalonin. Jamaah sekalian yang berbahagia. Tapi nggak apa-apa, kalau ente jadi RW, ente berarti membawahi masyarakat. Berarti ente harus melaksanakan amanah masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Yang miskin santunin. Ada program dari pemerintah santunin. Janda-janda yang tua santunin. Janda-janda yang muda perhatiin. Nikahin. Perhatiin, maksudnya kan ada anak yatimnya gitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, makanya orang-orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dia itu berhak menerima ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama, waridwanu a'la, dan namanya ridho Allah itu derajatnya paling tinggi dibanding balasan Allah yang lainnya. Tuh Pak. Jadi kalau cuma pahala mah kecil Pak, tapi kalau udah dapat ridhonya Allah itu yang paling tinggi balasan dari Allah SWT. Makanya kalau kita niat apapun ibadah, minta ridho Allah yang kita dapatkan, bukan pahala yang kita dapatkan. Kalau dengan pahala kita, pahalanya ditimbang, bisa jadi kita nggak ada apa-apanya dibanding umat-umat yang terdahulu. Tapi kalau kita dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecil balasan pahala kita, tapi ridho Allah kita dapatkan. Jangankan kita minta sorga, agar kita minta sorga akan diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Itulah yang namanya waridwanul a'la. Ridho itu adalah paling tinggi balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, waridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Ini kata Allah begini Pak, menguatkan hadis ini. Dan bermula ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu paling besar. Itu dia adalah kesuksesan yang paling nyata, yang paling gede. Makanya seorang sufi wanita ketika kemudian dia membuat syair, dia tidak meminta surga.
Siapa Pak? Sufi wanita yang pernah dilamar oleh seorang pangeran atau seorang raja, tetapi dia menolak lamaran seorang raja tersebut lantaran dia tidak mau menggoyahkan cintanya kepada Allah kalau dia menerima lamaran seorang raja tersebut. Tuh. Siapa seorang sufi itu Pak? Rabi'atul Adawiyah. Beliau wanita sufi yang tidak mau menjual cintanya kepada manusia. Dia hanya ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syairnya apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Kata beliau, ya Allah, wahai Tuhanku, saya ini kayaknya nggak pantas deh masuk sorgamu. Dia nggak minta sorga berarti Pak. Minta sorga apa nggak Pak deh? Kagak. Saya nggak pantas ya Allah minta sorgamu, nggak pantas. Tapi ya Allah, wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi ya Allah, saya nggak kuat masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Ini kira-kira Pak, bahasa begini, bahasa yang galau banget nih Pak. Kan galau Pak. Saya enggak pantas masuk surga, tapi enggak kuat masuk neraka. Dosa saya bagaikan pasir di pantai Pak. Dalam berikutnya, kalimat berikutnya itu, dosanya banyak Pak, sama kayak kita sekarang. Bisa kita ngitung dosa kita Pak, hari ini doang. Bisa nggak Pak ngitung dosa kita? Kagak. Jalan-jalan di jalanan ada perempuan umur 17 tahun pakai baju adeknya umur 7 tahun. Ada nggak yang begitu di jalanan Pak? Oh iya, ada nggak begitu? Kata Pak Wahyu, astagfirullahaladzim, istighfar sih istighfar, tapi matanya kagak ditutup. Kata Pak Wahyu, lah kalau ditutup gua jatuh dong naik motor. Iya nggak Pak? Benar. Tapi kalau diliatin dosa. Akhirnya dia tutup, dia buka, dia tutup. Jamaah sekalian berbahagia, itulah dosa Pak. Begitu banyaknya yang kita lakukan setiap harinya. Apalagi dosa ketika kita sudah balik sampai hari ini. Luar biasa banyaknya dosa-dosa kita. Maka pantas kalau misalkan Rasulullah SAW kita ikutin kebiasaannya apa? Beristighfar satu hari minimal 100 istighfar. Berapa? 100 istighfar. Tapi kalau Bapak sekarang kira-kira istighfar berapa kali Pak sehari? Paling juga 15 kali. Johor 3 kali, asar, maghrib, isya, subuh mah kadang-kadang ora Pak. Buru-buru habisnya. Kan begitu. Masya Allah. Makanya Bapak banyakin istighfar, menyontoh daripada Rasulullah SAW, makhluk yang ma'fu, makhluk yang sudah diampuni oleh Allah, tetapi beliau masih beristighfar 100 kali per hari. Kita yang tidak dijamin dimaafkan oleh Allah, kita yang tidak dijamin diampuni oleh Allah, tapi malas kita beristighfar kepada Allah. Makanya itu Pak nih, tasbih dipegang Pak nih. Woi, kalau udah umuran siapa ya? Tasbih itu pegang Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada anak muda yang suka megang tasbih Pak, ada nggak Pak? Ada. Megang tasbih apa megang handphone biasanya Pak anak muda Pak? Megang handphone tapi ada tasbihnya Ustaz. Nggak ada tasbih handphone. Emang kurang. Nggak Pak. Tasbih banyak. Ini terlepas ada ikhtilaf di kalangan kaum muslimin, katanya tasbih bukan dari Islam. Kalau saya melihatnya ada manfaatnya. Daripada kita ngitung keder, ya Pak ya. Mendingan pakai tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba kalau pakai tangan Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kelupaan, ini udah apa belum ya? Udah apa belum? Kan begitu. Tapi kalau tasbih insya Allah nggak kelupaan. Makanya saya, kenapa? Biasa enggak? Kalau biasa? Kalau enggak biasa. Kalau enggak biasa? Ya, enggak. Kalau udah biasa? Ya, enggak pernah. Iya, kalau udah biasa enggak. Ini masalahnya yang baru-baru, lupaannya. Apalagi yang udah umuran. Nah, enggak bisa deh, Pak. Lupa kadang-kadang, orang kadang-kadang bini aja ke mall Pak ditinggalin pulang. Bini gua mana?
Nah, pasti disok, udah balik lagi, coba lagi. Ya Allah, saking pas mau parkiran ngelihat cewek cantik di depan Pak ketinggalan. Tuh. Makanya kalau misalkan kita satu hari kita tidak beristighfar, Masya Allah, betapa banyak dosa kita yang kita lakukan pas setiap hari. Ada satu hadis Pak, di dalam kitab kitab yang saya baca setiap malam Jumat itu Pak, kitab Tanqihul Qaul, itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab itu adalah syarah daripada Lubabul Hadis Pak. Di sana ada hadis Nabi yang menyatakan keutamaan sholat. Allah menggambarkan ternyata yang namanya sholat 5 waktu itu Pak, sholat 5 waktu itu kalma'i, seperti air, yajri ila babi, seperti air yang mengalir ke setiap pintu-pintu rumah kalian. Dan dengan air tersebut yang mengalir ke rumah-rumah kalian, kalian mandi 5 kali dengan air tersebut. Itulah sholat 5 waktu yang kalian kerjakan. Sekarang saya mau tanya, sholat kalau misalkan 5 kali kita ibaratkan mandi 5 kali, kira-kira mandinya kita kalau 5 kali badan kita bersih apa kotor? Bersih. Sholat kalau 5 kali setiap hari, maka dosa-dosa kita bersih apa kotor? Bersih. Bersih. Tuh Pak, itu hadis Pak. Makanya kalau misalkan ada orang yang ogah sholat Pak, itu berarti orang kagak sadar bahwa dirinya banyak dosa, banyak kotoran. Dah, mulai hari ini kita jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan kita sholatnya berjamaah seluruhnya. Amin. Wa idza adaha fi wasatil waqti, dan apabila ada yang melaksanakannya di tengah-tengah waktu, maka dia ahlur rahmah, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada orang yang melaksanakannya di akhir waktu, maka dia akan mendapatkan kemaafan daripada keluputannya. Luputan maksudnya lalainya Pak. Jadi kalau di akhir waktu itu lalai termasuknya. Termasuk apa? Lalai. Maka Allah memaafkannya daripada kagak, begitu Pak. Daripada kagak melaksanakan sholat, ya sholat juga meskipun di akhir waktu. Tapi jangan menjadi patokan sholatnya. Ya nggak apa-apa di akhir waktu, yang penting sholat. Ada orang begini Pak nih, nyuruh Ustadz ngomong begini Pak. Betul apa salah nih menurut Bapak? Ya udah Pak, Bapak kalau misalkan kagak bisa sholat 5 waktu, ya 2 waktu dulu, begitu. Itu boleh apa kagak Pak? Oh, Ustadz ngomong begitu boleh apa kagak? Kagak, gak boleh. Itu sama halnya membolehkan sholat sehari semalam cuma 2 waktu, gak boleh. Selalu Ustaz harus bilang begini, ya udah Bapak, kalau misalkan Bapak enggak sholat 5 waktu, nih, misalkan Bapak enggak bisa sholat 5 waktu, ya udah Bapak sholat 5 waktu. Kalau misalkan enggak bisa di masjid, silahkan di rumah. Gak apa-apa kalau begitu Pak. Kenapa? Karena kalau misalkan sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sedangkan sholatnya wajib apa kagak? Wajib. Jadi bicaranya tatanannya bukan tatanan bicara membolehkan hal yang wajib menjadi sunnah, bukan. Tetapi tetap porsinya, yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Sebab kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga kagak ngapa-ngapa. Tapi lebih baik dikerjakan. Makanya Pak, kita melihatnya masyarakat ada yang kurang rajin ke masjid, ada yang rajin ke masjid. Karena memang ada perbedaan pendapat tentang sholat berjamaah. Ada yang menghukumi sunnah muakkad, ada yang menghukumi sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW pernah bicara ketika ba'da sholat jamaah, beliau mengatakan bahwa siapa yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, ada apa tidak? Tidak. Lalu kemudian Rasul mengatakan, kalau ada yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, bakar rumahnya. Nah, sekarang orang Indonesia Pak, kalau dihukumi begini semua, ya kira-kira banyak kayak kebakaran rumahnya Pak. Habis semua perumahan Pak. Begitu. Makanya hukumnya adalah sunnah muakkad.
Tapi sunnah yang tidak boleh kita remehkan. Jangankan yang muakkad, yang ghairu muakkad aja kagak boleh diremehkan, Pak. Tuh, yang namanya sholat rawatib nih, Pak. Maafin saya nih, Pak nih, kalau kita ngeritik kita lagi Pak nih. Kalau sholat rawatib itu yang muakkad, Pak, kata Allah di dalam ucapan Nabi nih, Pak, berdasarkan hadis Nabi, orang yang melaksanakan sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, yaitu sholat yang muakkad itu, sholat rawatib yang muakkad, zuhur, sholat sunnah zuhur, berapa rakaat, Pak, sebelum zuhur? Berapa? Ah, ini ada yang ngomong 4 nih. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi 4, benar. Ada juga yang mengatakan 2. Jadi jangan diberantemin, Pak, kalau berbeda pendapat ya, jangan ya. Ini baru tahu satu hadis jadi berantem nih lagi ntar. Nggak boleh, Pak, kita harus banyak ngaji. Makanya kalau ngaji jangan cuma sama satu guru, Pak. Ngaji harus banyak sama guru-guru. Jangan cuma satu guru doang. Ini ngaji nih di masjid Nurul Huda, ngajinya sama ustadz itu doang. Sama ustadz yang mana ngaji gak? Kagak. Gue mau ustadz itu aja yang enakan. Begitu katanya. Nggak boleh. Ngaji harus semua ustadz diikutin ilmunya. Mudah-mudahan semakin banyak ilmu kita, semakin bijaksana kita menyikapi semua perbedaan di antara kita. Betul? Betul. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian ada tahlil lafzi. Ini uraian tentang lafaz demi lafaz yang ada dalam hadis tadi. Di dalam hadis tadi itu ada yang namanya awalul waqti, yaitu waktu yang pertama. Lis sholatil mafrudoh, yaitu adalah sholat fardu, sholat yang diwajibkan. Ternyata, Pak, kenapa kok hadis ini dihukumi sebagai hadis yang doib? Karena ada sanadnya yang doib sekali. Sanad, Pak, hadis itu ada 3 isinya, Pak. Ada berapa? Yang pertama di depan namanya sanad, yang kedua di tengah namanya matan, ya, apa, Pak? Matan. Yang ketiga terakhir namanya rawi, periwayat. Makanya hadis itu ada sanad, ada matan, ada perawi. Kalau perawi itu misalkan Bukhari, Muslim, kemudian At-Tirmidzi, kemudian Ad-Daruqutni, kayak tadi Daruqutni, itu namanya perawi. Kalau sanad itu an Abi Hurairah, an Mahdhurah, an sampai ke Nabi, itu namanya sanad. Paham, Pak? Woi, paham lah, udah pahamin aja, Pak ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Nah, di sana ada sanad, ada yang membawa hadis ini orangnya sangat lemah. Siapa? Yaitu adalah Yaqub bin Walid. Qala Ahmad kana minal kadzabinal kibar. Dia seorang pendusta yang besar. Jadi nggak boleh, Pak, itu orang yang kemudian digelari orang yang tukang bohong tapi nyampein hadis, nggak boleh. Bapak percaya nggak, Pak, kalau orang yang nggak pernah bohong dia menyampaikan amanah ke Bapak, percaya apa nggak, Pak? Tapi orang yang suka bohong kemudian nyampein amanah ke Bapak, Bapak percaya apa nggak, Pak? Enggak. Istri Bapak amanah banget, istri Bapak sama Bapak. Terus Bapak ngedengar bini, Pak, saya nggak punya duit ini, Pak, minta duit. Percaya nggak Bapak sama istri Bapak? Percaya. Tapi kalau istri Bapak tukang bohong, dia terus kemudian mengatakan bahwa saya nggak punya duit, minta duit buat belanja, percaya apa nggak, Bapak? Woi. Artinya kalau orang biasa bohong, maka tidak dipercaya oleh siapapun. Bahkan oleh keluarga sendiri. Dan kalau urusan hadis, sesuatu yang mulia, maka kedustaan tidak boleh ada pada terkait tentang hadis-hadis Nabi. Maka hadis ini dihukumkan hadis yang lemah karena ada sanadnya orang yang suka berbohong.
Walaupun hadis ini misalkan ada hadis yang menguatkan, tetapi tetap hadis ini dikatakan adalah hadis yang lemah. Lalu kemudian ada dalam teks hadisnya tadi ada nahwuhu. Ini artinya adalah semisalnya, seperti mengucapkan kata awal waktu, akhir waktu, atau pertengahan waktu. Dalam hadisnya awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Nah, itulah Pak perumpamaan yang kalimatnya nahwu itu tadi. Lalu kita simpulkan Pak hadis ini. Ternyata ulama menyimpulkan hadis ini menyatakan isbatul mufadalah, yaitu penetapan keutamaan fi ajza'i waqti shalah, pada balasan waktu sholat. Yang awal waktu dia mendapatkan keutamaannya ridho bagi orang yang mengerjakannya, yang tengah waktu dia rahmat, dan akhir waktu pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhirnya kalimatnya adalah apa? An dzambin, dia dimaafkan dari dosanya yang dia melalaikan sholat. Nah itulah Pak kesimpulan hadis yang pertama kita baca pada malam hari ini, hadis yang ke-139. Paham Pak sampai di sini? Paham apa kagak? Lanjut Pak? Lanjut. Masih ada waktu Pak. Sekarang isanya jam 7:30 Pak ya. Nah jemaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdataini akhrajahul khamsah illa an-Nasa'i wa fi riwayatin Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa raq'atil fajr. Wa mithluhu liddarqutni an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ini hadis bicara tentang tidak ada sholat setelah sholat subuh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Dah, ulangi lagi. Tidak ada sholat setelah sholat fajar. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ya sama Pak, sholat subuh ya sholat fajar, sholat fajar ya sholat subuh. Kenapa sholat fajar disebutnya Pak? Karena awal waktu sholatnya, karena setelah terbit fajar. Kemarin kita udah belajar tuh fajar Pak. Al-fajru fajrani. Fajar itu ada berapa? 2. Yang pertama fajar sidik, yang kedua fajar kadir. Berarti ya ingat cuma Pak Wahyu doang, yang ini pada lupa semua nih. Jemaah sekalian berbahagia Pak. Saya artikan Pak, dari Ibnu Umar. Ini sanad hadisnya adalah Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini beliau mencontohkan ucapannya Nabi kita. Kata Nabi begini, tidaklah ada sholat setelah fajar, maksudnya setelah sholat subuh, illa sajdataini, kecuali sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Sajdataini itu maksudnya 2 rakaat, bukan maksudnya 2 sujud Pak. Ingetin, kemarin udah kita bahas juga nih Pak. Kalau bicara sajdatain berarti rokaatain. Apa Pak? Sajdatain berarti rokaatain. Kenapa kok dibilang sujud Pak 1 rakaat itu? Kenapa? Karena yang namanya sholat itu penghambaan kita kepada Allah. Apa gerakannya yang utama? Yaitu sujud. Maka sepaling-paling dekat hamba kepada Allah di saat sujud.
Filosofinya begini Pak, wajah kita yang paling mulia selalu berada di atas, tapi ketika sujud wajah kita posisinya sama dengan kaki yang biasa selalu ada di bawah. Dan saat itu kita menyatakan diri kita rendah, diri kita hina di hadapan Allah, diri kita kecil, yang besar hanya siapa? Allah. Itu filosofi. Maka Allah sangat dekat saat itu dengan kita. Dan orang-orang yang biasanya melaksanakan sujud lebih lama, ketika di akhir gerakan sujud yang terakhir, dia meyakini disitulah saya harus banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang aki-aki yang bengek di belakang nyium sejadah pusing Pak. Nyium sejadah pusing. Kalau sejadahnya karpetnya wangi, dan ada kadang-kadang karpetnya yang wangi Pak. Wanginya parfumnya bukan parfum Arab Pak, bukan. Parfum apa Pak? Parfum apa? Kalau sholat di masjid yang karpetnya tebal Pak, kayak contoh di Masjid Istiqlal, kan enak Istiqlal Pak ya? Itu Pak sujudnya lama enak Pak, nggak ngapa-ngapa. Orang empuk, jidat kagak sakit, dicium karpetnya wangi, enak apa enggak Pak? Coba kalau sholatnya di karpetnya yang keras, itu karpet udah 1 tahun kagak dicuci-cuci. Kira-kira Bapak enak apa enak Pak sujudnya lama-lama Pak? Makanya kalau misalkan jadi imam harus paham, jangan lama-lama. Di belakang makmum macam-macam, ada yang muda, ada yang setengah muda, ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang tua, ada yang tua sekali. Gitu. Kita harus paham. Nah jamaah sekalian berbahagia, apa itu? Isa ya. Ini baru segini doang udah Isa doang. Itu makanya waktu itu sangat berharga, tidak terasa ya. Sudah 45 menit Pak saya melaksanakan pengajiannya. Udah dihitung Pak berdasarkan live saya itu ada tuh. Bapak kalau mau lihat live di TikTok Pak ya, TikTok Ujeng Store katanya. Ujeng Store. Tapi saya nggak dagang Pak, saya cuma menjadi agen agama aja. Kita ceramah aja supaya dapat pahala, ya enggak? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang-orang yang melaksanakan amal yang terbaik yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dagang Pak. Jangan lupa subscribe. Kalau TikTok follow. Kalau TikTok di follow ya Tong ya. Follow ya. Gratis kok. Nah jamaah sekalian berbahagia, itu saja kali Pak yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan penjelasan hadis yang ke-140 ini Pak. Kalau Bapak ada yang mau bertanya, mangga silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Silakan. Fadhal. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangannya, nanya keterangannya apa ada kaitannya dengan hadis ini? Oh gitu. Bilang apa? Bilang. Nah jamaah sekalian berbahagia, saya sebenarnya tadi mau menyampaikan terkait dengan itu. Cuma saya batasi dengan menyatakan bahwa kita sholat tepat harus di awal waktu, bukan di akhir. Karena tadi saya simpulkan hadis ini bukan berarti kita memilih waktunya, bukan. Tetapi kita harus melihat keutamaan waktunya. Berarti kapan waktu yang utamanya? Yaitu adalah di awal waktu. Adapun tadi terkait tentang hadisnya yang di akhir itu mendapatkan maaf karena kita telah lalai, maka itu ada korelasinya dengan ayat Allah dalam juz amma pada surah Al-Ma'un. Kata Allah, fawailul lil musallin, maka masuk nerakalah orang-orang yang lalai di dalam
sholatnya. Pak, berarti kalau misalkan bapak suka lalai sholatnya, neraka sudah menanti bapak-bapak semuanya. Tetapi kalau bapak masih sholat, ini kan bicaranya nggak terus-terusan Pak hadis ini. Bicaranya cuma sesekali doang. Besok-besok mah sholatnya tepat waktu. Yang suka lalai, yang pasti masuk neraka, yang setiap sholatnya suka lalai. Ada orang sholat johor biasanya jam 2:30. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada orang sholat maghrib enggak? Kalau maghrib enggak. Kalau maghrib biasanya cepat orang Pak. Karena dia pikir waktunya pendek, biasanya begitu. Maghrib, subuh tuh biasanya orang kagak. Tapi kalau udah johor, asar, itu udah biang-biangnya malas tuh. Apalagi kerjaan tanggung. Udah jam 2:30, jam 3 kurang baru mulai sholat. Nah, yang ini adalah orang yang melaksanakan sholatnya kebiasaan lalai Pak. Bukan sekali, ingat. Kalau sekali mah gak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali, nah ini yang neraka ini. Ada lagi yang neraka, yang sholatnya yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dia melaksanakan ibadah, dia melaksanakan sholat, tapi bukan pengen dilihat sama Allah, tapi pengen dilihat sama manusia. Yaitu dia melaksanakan sholatnya dengan keadaan riya. Riya itu bahasa Arab, asal katanya ro'a yara. Ro'a artinya melihat. Berarti kalau misalkan kita riya, kita pengen dilihat sama siapa? Sama selain Allah. Biasanya sholat, datangnya masbuk, ada calon mertua rajin Pak, dia ke masjidnya rajin, sampai merbot ajan digantiin Pak. Biasanya kagak pernah ajan Pak, datang calon mertua sampai dia ajan-ajan Pak. Ada nggak yang bujangan suka begitu Pak? Oi bujangan, mana yang bujangan? Ada bujangan nggak? Bujangan tuh ya. Tapi di sini Pak bujangannya sedikit Pak ya, sini Pak ya. Itu bujangan, bujangan benar, benar. Hah? Hah? Rumah apa tuh? Remaja? Jadi Pak, paham ya Pak ya? Ayat itu tidak salah, hadis ini tidak salah Pak. Jadi posisinya hadis ini adalah dia memotivasi kita. Ayat tadi posisinya dia menegur kita. Kita ditegur dengan ayat itu, jangan ngeremehin sholat gitu. Bahkan sholat yang tepat waktu kalau riya neraka juga Pak, bahaya. Apalagi udah riya lalai lagi sholatnya Pak. Ada tuh orang sholat udah riya lalai lagi sholatnya. Bahkan udah sholat riya, sholatnya terakhir, orang udah pada bubar, dia sholat terakhir, habis sholat bawa kotak amal lagi Pak. Udah kaca gitu. Kan ada yang begitu Pak ya? Ada nggak Pak? Ada. Masya Allah. Makanya bebe ini kotak amal sih bebe Pak. Sekarang udah mulai bulan Ramadan, besok nih udah dikit lagi Pak. Bebe kotak amal. Bebe